Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat kesehatan, keafiatan, dan kesempatan, sehingga kita bersama-sama hadir dalam rangka kegiatan pemaparan visi misi Kepala Desa Peunu masa hikmat 2022-2028. Visi misi kami persilakan Saudara Ramansa untuk memandu acara ini. Kepada Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Peunu, yang saya hormati Ketua PDI Desa Peunu beserta jajarannya, yang saya hormati Babinsa Babinkas Desa Peunu, yang saya hormati para panelis kita yang ada di depan kita, yang saya hormati Bapak Ibu para undangan yang sempat hadir pada hari ini, dan yang teristimewa seluruh calon kepala desa Peunu periode 2022-2028. Sebelum kita mulai untuk penyampaian visi-misi, sebelumnya kami panitia akan membacakan tata tertib penyampaian visi dan misi calon kepala desa Peunu. Untuk poin pertama, para undangan dan pendukung masing-masing calon wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. Poin kedua, visi misi dan program kerja disampaikan oleh calon kepala desa secara berurutan sesuai dengan nomor urut calon dengan durasi yang telah ditentukan, yaitu maksimal 10 menit untuk setiap calon. Ketiga, penggalian pendalaman visi misi dan program kerja oleh para penulis dengan alokasi waktu untuk menjawab setiap calon di masing-masing sesi. 4. Undangan dan para calon dilarang: pertama, membuat gaduh, bersorak selama penyampaian visi dan misi berlangsung, terkecuali dipandu oleh moderator. Terus, untuk para calon dilarang saling menghina sesama undangan dan pendukung, serta dilarang menghina para calon dan panitia. Kelima, para calon kepala desa, undangan dan pendukung harus mentaati tata tertib yang sudah ditetapkan oleh panitia. Tertanda panitia pelaksana pemilihan kepala desa Peunu tahun 2022, Amir Lawido ditandatangani. Oke. Untuk itu, marilah kita masuk untuk sesi pertama. Untuk masing-masing penulis akan menyampaikan atau memberikan satu pertanyaan yang akan dijawab oleh masing-masing calon dengan durasi waktu menjawab selama 3 menit. Untuk sesi kedua, untuk sesi pertama saya ralat. Sesi pertama adalah penyampaian visi dan misi sekaligus program kerja dengan durasi masing-masing calon 10 menit. Untuk tidak mengurangi waktu, untuk itu kami persilakan kepada nomor urut 1, Bapak Rais Haji Paira, untuk menyampaikan visi misi beliau. Untuk itu kami persilakan. Terima kasih sampaikan kepada Bapak acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada sore hari ini kita masih diberikan suatu nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka penyampaian visi misi daripada setiap calon kepala desa. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Peunu, yang saya hormati Ketua BPD bersama anggotanya, yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh wanita, dan yang saya hormati Babin Kamsitmas Desa Peunu dan Babinsa, dan yang teristimewa pada panitia P2KD yang sempat memberikan waktu kepada setiap calon untuk pemaparan visi misi. Karena di mana visi misi ini, kalau kita berbicara visi misi,
mungkin masih ada orang yang belum mengetahui apa itu visi dan apa itu misi. Mungkin dari tapi aneh kita gahi mungkin rasa kita burama. Tapi mungkin masyarakat itu bisa ini. Coba kita setiap harinya visi misi dari setiap baik calon ETR, bupati, tapi mungkin bisa itu visi, itu tujuan. Tujuan apa tujuan untuk menjadi kepala desa? Dan visi itu dan misi itu merupakan suatu kegiatan yang kita kerjakan untuk mencapai visi itu. Itulah barangkali arti daripada visi di situ. Apa rekan kita untuk mencapai visi itu? Jangan kita hanya berbicara visi misi, agaknya beda visi misi, tapi tujuannya itu apa tujuan yang sebenarnya? Apa tujuannya? Nah, jadi sebelum saya menyampaikan ini untuk visi saya itu atau tujuan saya menjadi calon kepala desa atau menjadi kepala desa nanti, itu untuk mewujudkan masyarakat aman, berbudaya, adil dan makmur. Di sini ada keadilan, itu sudah ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar kita. Keadilan itu harus. Jangan kita berpihak kepada sesama atau sampai semua, tidak bisa. Karena kita ini bukan negara saudara atau kampung saudara, bukan. Jika puta kampung todea, kalau kampung kalau tidak ada masyarakat, tidak ada desa, lede masyarakat, lede desa, lede masyarakat, itu yang utama. Di segala sesuatunya apa yang dikoordinir harus kita ambil dengan mewujudkan kemakmuran untuk masyarakat, untuk harmisi atau kegiatan untuk mewujudkan visi itu, yaitu dari segi keamanan, meningkatkan keamanan sehingga mencapai kesejahteraan pada masyarakat. Kalau kita ledo ma'ama, dari kita mau mesejahteraan ma'ama. Yang kedua, menjalin hubungan dengan desa lain. Jelas. Di mana saya dengar sekarang ini antara perbatasan kita Kareke dengan Penghunidopan Anau Pupu, belum tentu di mana batasnya yang sebenarnya. Nah, semua yang kami jalankan nanti di bidang keagamaan, memfasilitasi sekolah agama sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga anak tai rasanina ada melalui sekolah agama, sekolah umum, sanina agama, rasanina ada. B. Memfasilitasi pada remaja masjid untuk mengadakan kegiatan setiap tahunnya pada hari-hari keagamaan. Yang C. Mengusahakan insentif bagi pegawai SARA, karena kita ketahui bersama aleba saya honor insentif untuk pegawai SARA yang diadukan oleh pemerintah sekarang nggak bisa penjualan saham, tapi mereka ini kerjanya setengah mati, satu hari satu malam mereka ada kegiatan. Bagaimana lagi dia untuk, sedangkan anak kita kita berpikir untuk seperti penceramah bilang, anak penguin ceramah, apa tujuan mati kita itu? Tujuan mati kan untuk akhirat, untuk mengelok-elok di dunia ini. Dan untuk mengelda, jadi mama kita kamai rabantu untuk masih pegawai SARA. Harus bida pembangunan, penataan balai desa. Kita lihat sekarang, ini balai desa. Ada orang bertanya dengan saya, nanti apa itu balai desa? Itu balai desa merupakan satu pertemuan balai. Beda dengan kantor. Beda anti kantor. Jadi kita balai desa masih diduduki oleh kantor desa, digunakan untuk kantor desa. Jadi kita usahakan bagaimana nanti untuk ke depan. Ini balai desa kita jadikan balai pertemuan dan kantor kita bikin untuk kantor desa. Bagian yang kedua, pembukaan jalan desa. Di sini ada pembukaan untuk jalan desa. Di sini ada kewajiban dan hak masyarakat.
Kewajiban apa? Karena dari dana pembuatan jalan desa ini Leri yang ingin ganti ruginya untuk jalan. Jadi berimba kita mangelo belo ante masyarakat agar supari lorong-lorong daba belo untuk rapor lipat singgan-singgan. Untuk jalan kantong produksi inilah yang diutamakan oleh pemerintah daerah. Yang programnya oleh pemerintah daerah sekarang untuk mengembangkan daripada perekonomian masyarakat, mulai daripada perkebunan, pertanian, dari sampai UMKM untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi Maria Nuanuta Bayongan Kuta Baradata untuk kantong produksi nembak muli kita rabari apa itu belota singgana rapodaan gorong mata patau kaluku rapodaan wapata pembuatan irigasi ini harus pertanian kita mana mau penari irigasinya kita bikin untuk jalan tani itu rapobia Maria ada di Kenya lokasi kita bikin. Kalau ada anggaran supaya kita domo nyumbaka buyu goroba ada kabaran tanah untuk pembuatan kolam ikan atau tempat reaksi ini yang sangat penting untuk kita. Ini lokasi kita yang di PU Naria itu kurang lebih 400 meter. Sedangkan yang datang untuk berpancing tiap hari di sini cuma orang dari luar. Sehingga saya ambil untuk banget UMKM. Waktu Bapak 2 menit lagi. Ya, terima kasih. Untuk penataan lapangan sepak bola, kita tahu persis itu belum habis. Membuat menumbuh kembangkan bidang olahraga dan kesenian. Setiap yang penggemarnya mengusahakan untuk anak-anak muda dalam menyalurkan bakat. Lapar fobia anak muda harus perbengkelan fobia kelompok dan lain-lain. Dari ketiga bidang misi tersebut yang diutamakan untuk dijalankan tahun pertama dalam pemerintahan yaitu keamanan, penataan balai desa, penataan lapangan sepak bola, pembuatan kolam ikan atau tempat rekreasi. Jadi kesimpulannya, kami yakin dan percaya dengan kebersamaan kita dalam mewujudkan visi misi tersebut. Insya Allah 6 tahun ke depan PUNU akan lebih baik dari sekarang yang kita inginkan bersama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka pemaparan visi misi kepala desa, calon kepala desa periode 2022-2028. Saya juga selaku umat beragama tak lupa mengajak kita sekalian. Marilah kita mengaturkan salawat dan taslim kita ke junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada P2KD yang mana telah memfasilitasi kita dalam rangka pemaparan visi misi kita selaku calon kepala desa. Yang terhormat Bapak PJ Kepala Desa, Ketua BPD bersama anggota, kepada panelis yang terhormat dan kepada masyarakat atau simpatisan kita yang ada pada hari ini yang saya hormati. Di sini saya membacakan visi misi saya. Yang pertama, visi saya selaku calon kepala desa jika seandainya saya terpilih di 2022 sampai 2028. Yang pertama, visi saya itu mewujudkan PUNU sebagai desa maju, sejahtera, berdaya saing serta berbudaya dan berakhlak mulia. Misi saya selaku calon kepala desa pertama, mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, jujur, berwibawa, dan transparan dalam pengelolaan sumber daya desa. Yang kedua, mengedepankan kejujuran, musyawarah dan mufakat dalam setiap
pengambilan keputusan strategis menyangkut kepentingan warga desa. Ketiga, mewujudkan perbaikan dan penataan infrastruktur desa. Keempat, meningkatkan profesionalitas perangkat desa melalui penguatan kapasitas aparatur. Yang kelima, mewujudkan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan warga desa. Yang keenam, meningkatkan kehidupan masyarakat desa yang lebih dinamis dalam segi keagamaan dan budaya. Program A. Bidang pemerintahan. Pembenahan aparatur pemerintahan desa. Mengoptimalkan peran para aparatur desa sebagai pelayan masyarakat yang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui pelatihan penguatan kapasitas aparatur. Kedua, pengelolaan keuangan desa yang transparan, meningkatkan kepercayaan masyarakat desa kepada perangkat desa melalui transparansi pengelolaan anggaran desa yang akuntabel atau yang bertanggung jawab. Yang ketiga, membangun sinergi kedekatan dengan BPD dan masyarakat desa, berkomitmen untuk membangun komunikasi yang baik dengan BPD dan masyarakat desa sebagai bagian dari mendengarkan aspirasi dan masukan masyarakat guna desa. Bidang pembangunan. Pertama, pembangunan fisik, perbaikan dan pembangunan drainase serta sumur resapan untuk kepentingan masyarakat desa. B. Perbaikan dan pembangunan jalan kantong produksi untuk memudahkan masyarakat desa dalam mengangkut hasil pertanian. C. Penataan lahan pekuburan dan membuat lahan pekuburan baru yang ada di setiap dusun. D. Meningkatkan kualitas lapangan sepak bola sehingga menjadi yang terbaik di Kecamatan Dolbara. E. Penguatan peran pemuda melalui Risma, Karang Taruna maupun tim olahraga yang ada di desa. Pembangunan akhlak, menghidupkan suasana keagamaan dengan selalu membuat perayaan hari-hari besar agama. B. Pembinaan tim Samra Desa sehingga bisa berprestasi dan membanggakan desa. C. Membina kehidupan beragama yang harmonis, penuh dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. D. Menjauhkan remaja dan pemuda dari narkoba serta hal-hal negatif lainnya sehingga tercipta generasi penerus bangsa yang hebat dan tangguh dari desa Pewun. Bidang pertanian. Pertama, mengupayakan penyediaan pupuk dan benih subsidi, mengusahakan pupuk dan benih bagi petani sehingga dapat menggarap lahannya dengan optimal. 2. Penataan lahan sawah desa, menata dan mengoptimalkan lahan sawah desa menjadi lebih baik dan menguntungkan masyarakat desa. 3. Meningkatkan hasil pertanian petani, bekerja sama dengan Dinas Pertanian melalui PPL Pertanian Desa agar dapat membimbing para petani di desa untuk lebih baik dalam berproduksi. D. Bidang sosial dan kemasyarakatan. Pertama, subsidi pembayaran PBB untuk masyarakat. 2. Mengoptimalkan peran kepala dusun dan RT. 3. Memfungsikan BUMDes dengan baik dan produktif melalui penyertaan modal dari desa. 4. Memperkuat perekonomian masyarakat desa melalui peminjaman modal usaha bergilir bagi usaha mikro dan kecil warga desa. 5. Pemberian beasiswa bagi siswa yang tidak mampu tetapi berprestasi. Itulah mimpi-mimpi saya jika seandainya saya menjadi kepala desa.
Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ansar Bengsute, calon kepala desa Piwun nomor 2 yang telah menyampaikan visi misinya. Kami sampaikan kepada para undangan, dalam hal penyampaian visi misi dilarang tepuk tangan, nanti selesai baru tepuk tangan. Sesuai tata tertib tadi, nanti selesai penyampaian visi misi baru kita boleh tepuk tangan. Untuk itu kita beri aplaus dulu kepada kelima kandidat. Ya. Selanjutnya nomor urut 3 yaitu Bapak Muhammad Ismet Zabir Haji Daeng Bawidu untuk menyampaikan visi dan misinya. Dengan ini waktu kami mulai. Ya, terima kasih. Karena aku langkai muni, niangga mulia. Sampaikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang utama, saya mengajak kita semua yang ada di sini memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana penganeh itu kita diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita singgah-singgani nakaba menghadiri ada rangka tahapan, salah satu tahapan dari Pilkades Desa Piwunu, artinya pemaparan visi misi. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai sekarang alam yang terang benderang yang kita rasakan sekarang ini. Yang terhormat Bapak Kepala Desa PJ Pelaksana Desa Piwunu yang sempat hadir, yang terhormat Ketua P2KD, unsur BPD, panelis, dan seluruh tamu undangan yang sempat hadir pada sore, siang menjelang sore yang sama saya hormati. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, adapun visi misi saya adalah sebagai berikut. Visi bersama membangun tata kelola desa yang baik dan religius guna mewujudkan desa yang bermartabat, adil, jujur, serjata, dan berakhlak mulia. Nah, di sini ada saya garis bawahi kenapa berakhlak mulia. Saya mengadopsi dari terinspirasi dari hadis Rasulullah sebagaimana beliau diutus, innama buistu liutamimal karimal akhlak. Bagaimana bisa kita mengikuti ajaran-ajaran beliau. Jadi itulah inspirasi dari saya. Melalui visi ini insya Allah ketika saya terpilih, inilah niatan saya ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa. Adapun misi saya di sini, yang pertama, mewujudkan pemerintah desa Piwunu yang aspiratif, inovatif, transparan, berwibawa, serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, mengedepankan musyawarah mufakat dengan meningkatkan profesionalitas kerja aparatur desa dan mengaktifkan seluruh perangkat desa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan desa di Piwunu yang memadai serta pemerataan pembangunan fisik dan non fisik di wilayah desa sesuai dengan asas manfaat dan asas kebutuhan guna mendukung kelancaran perekonomian masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kehidupan masyarakat desa Piwunu secara kondusif, dinamis dalam segi keagamaan, kesehatan, kesenian, dan olahraga dengan mendukung kegiatan yang positif di tingkat ibu-ibu, remaja, dan anak-anak, serta mengoptimalkan sarana pendidikan ibtidaiyah. Yang keempat, mengoptimalkan badan usaha milik desa atau BUMDes guna mendukung pembinaan dan pemberdayaan potensi wirausaha yang ada pada masyarakat desa Piwunu di bidang UMKM,
peternakan, pertanian, perkebunan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal yang kita miliki di Desa Peunu ini, yang kita banggakan bersama. Jadi kembali kepada poin 1, yang mana kami maksudkan ini mewujudkan pemerintah desa. Bagaimana cara kita? Karena dalam visi saya menyebutkan kata kebersamaan bersama. Jadi dalam ketika saya akan dipilih ke depan, saya akan mengajak kita bersama. Marilah kita bersama mewujudkan pemerintahan dan tata kelola desa yang baik. Berangkat dari niat baik, melakukan dengan baik, insya Allah hasilnya baik. Itulah niatan saya. Karena niat pekerjaan kita diniat dari nilainya. Innama amalu biniat, kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mewujudkan Desa Peunu yang aspiratif. Apapun keluhan dari masyarakat, bagaimana dalam konsep good government, ketika kita memiliki visioner, Pangulintona Ribuku ya, visioner, jiwa kepemimpinan, kita harus aspiratif. Bagaimana kita bisa menggali aspirasi dari masyarakat dari bawah? Maka dari visi saya di sini, saya tidak menekankan apapun bisa kita lakukan, asal sesuai dengan asas manfaat, asas kebutuhan. Kenapa? Kenapa harus mengacu kepada itu? Karena ketika kita menjanjikan sesuatu, kalau dia bertentangan dengan nomenklatur ataupun visi misi daripada daerah, jelas itu akan menjadi janji hampa bagi kita calon. Jadi saya mengacu sesuai dengan asas manfaat dan asas kebutuhan. Karena ini tidak akan bisa dipungkiri, ketika asas manfaat, asas kebutuhan suatu kegiatan yang kita penuhi, dan itu berasal dari bawah, tingkatan bawah dari masyarakat, insya Allah akan berguna, dan dana desa yang kita gelontorkan tidak akan sia-sia. Nah, itu tujuan saya, meningkatkan kehidupan masyarakat secara kondusif. Bagaimana kita mengatasi kondusivitas masyarakat yang ada di Desa Peunu, yaitu dengan mendukung dari segi anak muda, yang mana secara teorinya anak muda ini adalah memiliki energi yang sangat besar. Bagaimana energi-energi dari pemuda-pemuda ini bisa kita salurkan ke hal-hal yang positif. Jadi apapun bentuk kegiatan dari kepemudaan, ibu-ibu, anak-anak yang sifatnya positif, insya Allah ketika kami terpilih, kami siap mendukung. Mengoptimalkan badan usaha milik desa. Di sini bagaimana kita mengoptimalkan apa secara normatif, apa sebenarnya apa yang ada di kewirausahaan, apa potensi-potensi ekonomi yang bisa kita optimalkan. Jelas kita harus akan menggali gagasan. Contoh kasus di daerah Tahi Nadea sampai Subuta Nangala Sangkakala Nakuya, pertanyaannya Nakuya sampai saat ini mungkin belum ada sentuhan dari desa. Berimba sentuhan kita. Regulasinya ini akan kita bicarakan bersama. Bagaimana regulasi ini bisa kita ciptakan? Kita punya stakeholder, pendamping desa. Kita tanyakan, bagaimana regulasi ini bisa menyentuh saudara-saudara kita. Dok pada kunyala itu doi. Mele nakavamo tope singara. Itu yang harus kita pikirkan, bagaimana kita menggerakkan ekonomi di bidang tingkat bawah ini supaya dana desa itu berguna, bisa dirasakan oleh masyarakat kalangan bawah. Ketika kami terpilih, insya Allah ini yang akan kami lakukan ke depan. Selanjutnya, dari hasil diskusi kami, rupanya desa ini sudah ke tahap status desa mandiri. Kemarin kami sempat koordinasi dengan mantan atau manggil kami mantan kepala desa. Alhamdulillah, mungkin ini satu prestasi dari pemerintahan terdahulu, yang mana bagaimana strategi kita ke depan untuk mengembangkan desa mandiri ini, yang mana ada 3 aspek yang harus kita perhatikan dalam pengembangan desa mandiri ke depan. Karena ini saya tidak singgung. Waktu Bapak 2 menit. Ini yang saya tidak singgung dalam visi misi saya, karena saya baru tahu kemarin ketika kami sempat diskusi dengan beliau. Ya, demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ismet, calon nomor urut 3 yang telah menyampaikan visi dan misi beliau. Sekali lagi para undangan kita berikan aplaus kepada Bapak Ismet. Ya. Terus selanjutnya untuk penyampaian misi untuk calon nomor urut 4 yaitu Bapak Marwan Jabarullah BBA. Untuk itu oke, kami kasih beri waktu 1 menit, boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak panitia, Bapak dan Ibu tokoh masyarakat, Bapak panelis dan Ibu panelis, saudara-saudara sekalian saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai ini supaya mengoptimalkan. Ada di slide saya pertama, saya nyatakan di situ Nuapa Saba. Nuapa Saba mencalonkan menjadi kepala desa. Kenapa saya slide ini ada 12, ada 22, saya bagi kepada visi saya ada 13, kemudian program kerja ada 5 dan sasarannya 5. Kalau saya baca ini kemungkinan nanti tidak akan cukup waktu, makanya saya akan coba pepeskan waktu ini dengan cara sedemikian rupa. Pertama, Nuapa Saba. Ini sebenarnya pertanyaan yang akademis sekali ini. Saya akan jawab begini dengan satu cerita. Di tahun 1990-an yang mendekati ke 2000, saya sempat ketemu dengan tokoh Peuno ini, yaitu T. Hatta. Dalam pembicaraan terakhir itu mereka menyarankan dan memesankan kepada kami, Ane Mamala, jadilah salah satu pengambil kebijakan di kampung ini. Karena kami itu diurut dari asal muasal, tetap Pepebulu sekalipun sudah 5 generasi. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan saya pada waktu Yaku menjabat sebagai Lurah Boyoge, banyak-banyaklah teman dan sahabat kita, baik Nakawari Kantoro maupun Yaku Tubairisi, menyarankan kepada kami, Roa, tahun aku mau pensiun. Ani mama lagi setelah pensiun le, mama aku mau calonkan kepala desa. Nih mau agak ngatan tuh rabang le, ngata terapai limun. Ini alasan saya yang kedua. Alasan saya yang ketiga, setelah saya pensiun, saya dialog dengan beberapa tokoh agama. Dalam dialog panjang itu malah ada salah seorang ustadz menyarankan kepada saya, komio dalam agama wajib hukumnya ikut pencalonan. Karena apa? Pertama, komio punya ilmu. Yang kedua, punya pengalaman. Dari 3 masalah tersebut di atas, saya kemudian mengadakan perenungan lewat sholat istihara berhari-hari, maka didapatkanlah satu kekuatan. Kekuatan itu saya dapatkan bahwa khairun nas anfahum linnas, sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kedua, bahwa saya harus mengabdikan ilmu dan pengalaman ini untuk desa. Tujuannya bukan menjadi kepala desa atau penguasa. Ini jelas, bukan menjadi penguasa atau kepala. Tapi tujuannya mompa kabelo ngata. Yang ketiga, sharing pengalaman.
Karena berapapun pengalaman kerja itu pasti akan berpengaruh dengan pengambilan kebijakan. Ini bagian pertama. Bagian kedua, saya tidak akan membacakan satu-satu ini, cukup saya bagian kedua ini saya bercerita juga, tapi sudah nanti masuk kepada inti-intinya. Yang saya bilang tadi itu ada 13 misi, 6 program kerja, 5 sasaran. Ada semua di slide saya atau di bagian pemaparan itu. Apa yang kita lakukan di kampung kita ini? Baik, memang ketua Imiangga pun segini. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah kita menyiapkan konsep dan kerja. Makanya saya beri judul saya ini konsep dan karya. Untuk menjembatani konsep dan karya ini, makanya kita harus punya kekuatan. Apa kekuatan kampung kita yang kita miliki sekarang ini? Ada 3 kekuatan pokok yang di kampung kita ini. Pertama, kita punya alam. Luas wilayahnya ini 680 km persegi. Ini yang saya lihat dari monografi desa. Kemudian sumber daya manusia kita, jumlah jiwanya ini 1604 jiwa dengan jumlah kakak 480 kakak. Ini modal kita. Ada lagi modal kita apa? Modal terapan namanya. Modal pasar kita sampai sekarang tidak ada pemasukannya untuk desa. Kemudian modal berikutnya adalah dana desa yang kita kelola. Nah, target yang menjadi skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan saya, kalau saya terpilih jadi kepala desa, pertama pemuda, yang kedua perempuan, yang ketiga badan usaha milik desa, yang keempat pengembangan kawasan. Kita kerjasama dengan kawasan. Baik, mari kita masuk satu persatu dari target skala prioritas tadi itu. Pemuda. Sampai sekarang ini kita menempatkan pemuda kita hanya sebagai sasaran pembangunan. Kita tidak pernah merubah mindset kita bahwa pemuda kita ini adalah... Waktu Bapak 2 menit. Baik. Terakhir, karena ini waktu 2 menit terakhir, bagian terakhir dari penyampaian saya, tanggal 17 nanti kita akan bisa menentukan pilihan kita itu. Di bilik yang 1 kali 1 itu penentuan siapa yang kita pilih. Saran saya, pilihlah orang yang terbaik yang ada kami 5 ini. Yakinkan bapak-bapak ibu sekalian bahwa pilih Anda tidak salah. Yang kedua, selama ini kita memilih pakai pendekatan, ada pendekatan kekeluargaan, pendekatan kehormatan, pendekatan kewilayahan. Ada satu kita tinggalkan pakai pendekatan kepada Tuhan. Yakinkan Bapak dan Ibu sekalian bahwa orang Anda pilih adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Karena orang yang dekat dengan Tuhan itu mustahil dia berkhianat kepada pelaksanaan pemerintahan ini. Yang ketiga, bahwa pelaksanaan pemilihan ini akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Titip kepada desa ini adalah jangan, ada ungkapan orang tua begini, jangan mengkalungkan emas di leher babi. Jangan memberikan tanggung jawab kepada orang yang belum mampu. Terima kasih.
saya Marwan Jabarullah, calon kepala desa nomor 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Bapak Marwan Jabarullah, calon nomor urut 4, calon kepala desa Piwunu. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Arisman, calon kepala desa nomor urut 5 untuk menyampaikan visi misi beliau. Waktu dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang saya hormati Bapak PJ Kepala Desa Piwunu, yang saya hormati Bapak Ketua BPD dan anggota, yang saya hormati Bapak Babinsa dan Babin Kamtibmas, yang saya hormati Ketua P2KD Desa Piwunu, yang saya hormati mantan kepala desa yang sempat hadir pada saat ini, yang saya hormati para panelis dan Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati. Pertama, saya mau refleks dulu pada pemimpin-pemimpin kita yang sudah lalu. Saya berterima kasih kepada beliau yang sudah melaksanakan tugas dengan baik, dengan segala kekurangan dan kelebihan. Tetap kita ucapkan banyak terima kasih, sehingga pada saat ini juga desa kita tetap terjaga dengan kondusif. Juga dengan segala kekurangan dana ataupun SDM, mereka beliau ini tetap mengukir sejarah dan prestasi sehingga desa kita dapat berprestasi sebagai desa terbaik pada zamannya. Saya melihat apa yang mereka lakukan ini adalah pendekatan komunikasi yang baik sekali, karena segala sesuatu tanpa dikomunikasikan dengan baik, ujung-ujungnya juga pada akhirnya akan selalu ada kendala. Nah, itulah pandangan saya kepada pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu. Nah, untuk itu misi saya ini adalah selalu mengedepankan komunikasi dan koordinasi yang baik, baik terhadap lembaga yang ada maupun aparat-aparat yang sudah bertugas di desa kita ini, dan para tokoh masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat, sehingga program-program kita ke depan itu selalu berjalan dengan baik. Karena tanpa, walaupun kita program baik, kalau komunikasi kita dengan masyarakat itu akan ada kendala nantinya. Kemudian misi saya pertama, saya tetap konsisten pada program-program yang sudah berjalan, karena itu sudah dilakukan musrembang tingkat desa yang sudah diprioritaskan. Nah, itu yang pertama. Kedua, menjaga meningkatkan pelayanan secara baik kepada masyarakat. Yang ketiga, ini dana. Selalu kendala di desa itu adalah dana. Semakin banyak dana, semakin banyak juga praduga yang tidak terarah. Kecurigaan banyak itu karena masalah dana. Nah, untuk meminimalisasi, mengurangi beban isu
kita harus melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik dengan masyarakat sehingga akan terjadi transparansi masalah keuangan ini. Yang ketiga, yang keempat, menjaga situasi keamanan selalu dalam keadaan kondusif yang seperti sekarang ini. Dan kita selalu berkoordinasi dengan para aparat yang sudah ditugaskan di desa kita ini, sehingga kita dalam keadaan, karena tanpa keamanan ekonomi juga kita akan selalu terhambat. Kemudian membangun koordinasi dan komunikasi dengan lembaga yang ada di desa Peunu ini. Terakhir, membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan seluruh lapisan masyarakat untuk menerima saran dan kritikan untuk membangun desa kita ini. Barangkali itu saja yang sempat saya sampaikan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, start dokumen Ismail.